di dalam pelaksanaan PPK ini. Apa saja di dalam pelaksanaan PPK ini, dalam melakukan implementasi ada 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi dari PPK yang kita terapkan atau kita kembangkan di sekolah, inilah yang akan kita ukur dan akan kita evaluasi sejauh mana PPK itu akan berjalan di sekolah kita atau bergerak sendirinya di sekolah kita. Yang pertama terkait dengan implementasi ini, yaitu perencanaan. Di dalam melakukan ini, implementasi dan evaluasi ini, kita harus tentukan dulu target hal yang ingin diperbaiki. Kita perhatikan dulu, jadi ini akan berkesinambungan dengan PTK nanti. Ya, jadi ada beda PPK dengan PTK. Penelitian tindakan sekolah ataupun penelitian tindakan kelas. Target yang ingin diperbaiki dari mana dapatnya? Dari PTK tadi. Ya, dari PTK tadi kita akan lebih tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus diperbaharui, siapa yang pihak terlibat, dan kapan akan dilakukan. Kalau di PTK kan penelitian tindakan sekolah, kita mengamati, melihat, dan menilai sendiri, kira-kira melalui penelitian kecil tersebut di sekolah, kita akan menemukan mana yang harus kita perhatikan secara seksama yang untuk melakukan perbaikan atau perbaikan itu ataupun perbaikan pembelajaran. Setelah kita menentukan target, baru kita melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan ini pun di dalam pelaksanaan PPK itu juga memiliki tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lalui di dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang ketiga adalah evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Kita bisa melalui pembuatan instrumen, melakukan observasi, melalui penilaian teman sejawat. Jadi misalkan temannya sendiri yang menilai. Kalau misalkan di kelas 9A, misalkan 80% orangnya tidak punya rasa toleransi, misalnya. Jadi harus ada instrumennya, kemudian melakukan observasi. Observasi itu bisa dilakukan secara langsung, ataupun nanti bisa secara tidak langsung dengan minta narasumber di-shoot atau dibuatkan video yang terkait dengan apa yang ingin kita ketahui. Itu dari eh, evaluasi. Bisa juga penilaian teman sejawat. Kita bisa melakukan penilaian teman sejawat ini antara dia dengan rekannya. Apa yang akan dinilai dari perkembangan pribadi masing-masing. Yang terakhir bisa melalui wawancara. Setelah pelaksanaan, maka kita akan melakukan evaluasi dari proses implementasi dan pengukuran keberhasilan PPK.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bahagia. Bapak Ibu, mari kita dengarkan video pembelajaran dari Pak Deden yang menerangkan dengan cara bagaimana kita mengukur keberhasilan dalam penerapan PPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bahagia dalam rangka kita berbagi kepada anak-anak kita, berbagi inspirasi kepada siswa kita, dan kita harus memberikan contoh yang keren bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, pada sesi ini kami dari tim Hebat Facilitation akan berbagi tentang bagaimana mengukur keberhasilan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, mengukur keberhasilan penguatan pendidikan karakter tentu tidak bisa kita lepaskan dari strategi kita di dalam melaksanakan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Karena ketika kita tidak pas di dalam membuat strategi atau menentukan strategi PPK, maka kita akan kesulitan di dalam menilai keberhasilan PPK. Artinya adalah kita menyiapkan jalan yang tepat, kita menyiapkan arah yang tepat untuk kemudian kita bisa menilai apakah arah itu, apakah jalan itu bisa mencapai kepada tujuan yang kita cita-citakan bersama. Oke, nah untuk itu maka saya akan coba berbagi di awal tentang bagaimana strategi penguatan pendidikan karakter yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama Bapak Ibu, penguatan pendidikan karakter bisa menggunakan strategi berbasis kelas. Artinya bahwa setiap guru di sekolah tersebut mempunyai kekuatan penuh untuk mendorong, untuk menguatkan, untuk mendampingi, untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter pada siswa-siswanya di sekolah, terutama pada siswa di kelas tersebut. Karena ada satu istilah bahwa kehebatan sekolah itu tergantung kepada pengelolaan kekuatan kelas, kepada manajemen kelas. Ketika anak-anak terkelola dengan baik di dalam kelas, maka anak-anak di dalam satu sekolah itu relatif akan lebih terjaga nilai-nilainya. Ketika anak-anak di dalam kelas itu memiliki nilai-nilai yang cukup baik, maka anak-anak di dalam pergaulan kesehariannya juga akan memiliki nilai-nilai yang sangat baik. Menjadikan kelas sebagai basis penguatan pendidikan karakter membutuhkan seorang guru atau membutuhkan guru yang juga berkarakter. Mengapa Bapak Ibu membutuhkan guru yang sangat berkarakter? Karena dalam proses atau dalam strategi penguatan pendidikan karakter berbasis kelas itu akan menekankan pada integrasi muatan-muatan pendidikan karakter di dalam seluruh aktivitas kelas. Dari mulai guru itu datang ke dalam kelas, apakah misalnya guru itu datang tepat waktu, apakah guru itu datang dengan dengan kebahagiaan yang sangat baik kepada anak-anak, datang dengan ketulusan hati, datang dengan kebahagiaan bagi anak-anak. Ini tentu akan pelan-pelan akan menumbuhkan nilai-nilai karakter anak. Yang kedua, di dalam proses pembelajaran, tentu substansi materi yang disampaikan itu bukan hanya bersifat pengetahuan, tapi materi-materi yang bisa mengangkat keinginan anak, materi-materi yang bisa menumbuhkan motivasi anak, dan materi-materi yang bisa menumbuhkan tentang bagaimana anak harus memiliki masa depan yang lebih baik, masa depan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kita pahami sebagai strategi penguatan pendidikan karakter di dalam berbasis kelas. Nah, Bapak Ibu, selain misalnya di dalam praktek-praktek yang kita lakukan di kelas, tentu penguatan karakter yang berbasis kelas ini juga akan lebih menguatkan kita bersama-sama dengan anak-anak yang ada di dalam kelas, memahami dan menyepakati value-value apa yang akan kita bangun di dalam kelas itu. Contoh misalnya yang pertama bahagia. Nah, berarti kan bagaimana antara guru memberikan kebahagiaan kepada siswa, bagaimana siswa memberikan kebahagiaan kepada guru, dan bagaimana
antara siswa dengan siswa bisa saling memberikan kebahagiaan, saling bertegur sapa, saling menyapa dengan baik, kemudian bisa berbagi. Ini kan satu hal yang cukup keren ketika kita praktekkan di dalam lingkup kelas yang memang kita menjadi wali kelasnya, atau kita menjadi pengampu di kelas itu, atau kita mengajar mata pelajaran di kelas itu. Sehingga kalau misalnya guru itu terlambat hadir atau tidak hadir, anak-anak kemudian bertanya, loh, ibu kenapa kok kemarin nggak hadir? Nah, ini salah satu indikator bahwa Bapak Ibu sudah menjadi guru yang dirindukan ketika tidak hadir di dalam kelas. Yang kedua, strategi yang dapat dilakukan adalah berbasis budaya sekolah. Nah, ini cangkupannya lebih luas lagi. Nah, budaya sekolah yang dimaksud adalah bagaimana kultur yang ada di sekolah tersebut, bagaimana pembiasaan yang ada di sekolah, bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam sekolah itu mengarahkan untuk mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter pada anak-anak. Terutama tentu kita sepakati penumbuhan nilai karakter berbasis sekolah itu juga harus tumbuh pada guru-guru dan seluruh stakeholder atau pegawai yang ada di sekolah tersebut. Dari mulai anak-anak masuk ke dalam sekolah disambut, kemudian kalau dulu kan ada istilah salaman dengan anak-anak, pas kemarin pada masa COVID itu hilang seluruhnya, dan kemudian Bapak Ibu menyapa melalui Zoom, dan sekarang kita sudah mulai pelan-pelan lagi untuk kemudian menerapkan strategi penguatan karakter melalui budaya sekolah. Gitu. Bagaimana sambutan-sambutan yang diberikan oleh kepala sekolah itu mencerminkan motivasi-motivasi yang diberikan oleh kepala sekolah merupakan apresiasi-apresiasi, sehingga kemudian anak-anak merasa seluruhnya dihargai dan anak-anak mempunyai harga diri yang cukup tinggi. Ketika misalnya mereka sedang menghadapi situasi yang harus mereka hadapi dengan baik, situasi yang menurut mereka sulit tapi kemudian mereka bisa melalui itu dengan baik. Nah, berbasis budaya sekolah itu juga akan melahirkan keteladanan baru. Misalnya Bapak Ibu, kita bisa melihat seberapa anak yang kemudian bisa dijadikan teladan oleh anak-anak yang lain. Seberapa banyak guru yang kemudian bisa dijadikan teladan oleh anak. Nah, ini tentu akan menumbuhkan satu nilai budaya yang tidak terkondisikan untuk yang baik. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga sebagai sebuah strategi penguatan pendidikan karakter di sekolah adalah melalui pelibatan orang tua, masyarakat, bahkan mungkin komite sekolah atau juga dunia usaha, bahkan misalnya pemerintah daerah yang kemudian kita sebut dengan strategi penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Anak-anak kan cenderung tidak hanya di sekolah setiap hari atau selama 24 jam. Tentu anak-anak akan berada di lingkungan masyarakat dan akan ada di lingkungan keluarga. Sehingga penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat menjadi sebuah kebutuhan bersama Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena anak-anak ketika misalnya berada di lingkungan masyarakat, mereka juga harus menemukan contoh-contoh baik terhadap apa yang mereka pelajari di sekolah, dan mereka mendapatkan contoh juga yang ada di masyarakat. Nah, keterlibatan orang tua di dalam menyambung nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai guru. Kenapa? Karena ketika hubungan baik antara guru dengan orang tua itu terjalin dengan baik, maka anak-anak akan mendapatkan jembatan yang cukup baik di dalam menerima nilai-nilai karakter itu secara positif. Tapi ketika kita sebagai guru atau sebagai wali kelas tidak memiliki kekuatan yang sangat baik untuk kemudian mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan orang tua, maka terkadang apa yang kita ajarkan di sekolah itu tidak nyambung dengan apa yang terjadi di keluarga dan di masyarakat. Ini yang paling kita khawatirkan, bahwa penguatan pendidikan karakter harus melibatkan orang tua. Sangat sulit kita berharap bahwa penguatan pendidikan karakter terhadap anak-anak kita akan tumbuh dengan optimal ketika misalnya pembiasaan-pembiasaan baik itu tidak terjadi di keluarganya mereka. Nah, kehebatan kita adalah bagaimana mampu membangun hubungan yang baik antara sekolah dengan orang tua dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Tentu harus menjadi kesepakatan bersama ketika kita mengadakan pertemuan, ketika kita menyapa orang tua, bahkan misalnya
ketika kita bersama-sama dengan orang tua untuk membicarakan tentang bagaimana proses pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memahami strategi-strategi yang dilakukan, tentu kita sekarang akan beranjak kepada yang kedua, bagaimana kita menilai keberhasilan penguatan pendidikan karakter dari 3 hal atau 3 aspek atau tiga pendekatan, 3 strategi yang tadi kita lakukan bersama. Yuk, kita akan diskusikan bagaimana mengukur penguatan pendidikan karakter di sekolah. Penilaian penguatan pendidikan karakter di sekolah, kita tentu harus melihat dulu aspek apa yang akan kita nilai. Kalau dalam kecenderungan yang paling umum tentu ada 3 aspek yang akan kita nilai. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga keterampilan. Bagaimana kita mengukur ketiga hal tersebut untuk menilai keberhasilan penguatan pendidikan karakter di sekolah? Yang pertama pengetahuan. Kalau bicara pengetahuan, tentu seberapa paham, seberapa mengerti anak-anak kita tentang nilai-nilai karakter atau tentang pembiasaan-pembiasaan baik atau tentang bagaimana nilai-nilai itu ada di sekolah mereka dan kemudian mereka paham. Nah, cara menilai ketika objeknya adalah pengetahuan tentang penguatan pendidikan karakter atau penguatan nilai-nilai karakter, maka kita harus melakukan melalui misalnya bisa dengan tes tertulis. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan atau bisa juga dengan wawancara atau bahkan mungkin meminta mereka untuk presentasi. Nah, ini teknik yang bisa dilakukan. Apakah misalnya anak-anak itu sudah paham atau betul tentang nilai-nilai karakter yang biasa dilakukan dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah, atau yang sering diajarkan atau yang sering ditumbuhkan oleh guru-guru mereka gitu. Mereka bisa membedakan mana perilaku baik, mana perilaku kurang baik, mana kemudian kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat mereka maju, kebiasaan-kebiasaan yang kemudian membuat mereka misalnya menjadi tidak maju dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa tekniknya melalui tes atau misalnya melalui wawancara atau bahkan mungkin kita udah mulai misalnya mengajak mereka untuk presentasi kalau misalnya kita lakukan dalam proyek yang kecil-kecil tadi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tekniknya seperti itu, lalu instrumen apa yang kita gunakan? Nah, Bapak Ibu, instrumennya bisa lembar soal, kemudian lembar wawancara, atau mungkin misalnya kita bisa melalui lembar penilaian presentasi. Ini kalau yang akan kita nilai adalah pengetahuan, dan tentu ini yang paling dasar sekali gitu. Pengetahuan tersebut, apakah misalnya anak tuh sudah paham atau belum sih tentang karakter atau tentang nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh sekolah atau oleh guru-guru kita. Kemudian yang kedua, ketika kita menilai sikap, ketika aspek yang dinilai adalah sikap atau attitude, maka objek yang dinilai adalah nilai-nilai karakter yang kemudian kalau misalnya kita lihat di profil pelajar Pancasila sebagai rujukan dari nilai-nilai karakter dalam kurikulum Merdeka, maka akan berfokus pada menghemat ongkir gini amat, pasti ada jalan pakai GoFood. Nilai yang berakhlak mulia, terus kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, dan berikutnya adalah bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, bagaimana bisa melihat sikap-sikap yang muncul terhadap nilai-nilai tersebut di dalam keseharian sekolah, di sekolah bersama dengan anak-anak? Nah, kita bisa lakukan observasi. Misalnya, apakah akhlak anak-anak itu sudah cukup baik? Bagaimana misalnya kita sudah mulai melihat, sudah mulai muncul kesadaran, sudah mulai muncul pembiasaan yang sangat sederhana dari nilai-nilai tersebut di sekolah. Contoh misalnya berakhlak mulia, udah mulai ibu apa kabar, udah mulai bisa menyapa. Terus kemudian kalau anak-anak tuh, ibu aku izin ya ke belakang dulu. Terus kemudian kalau misalnya sikap kreatif misalnya, ibu boleh nggak kalau aku jawabnya dengan cara seperti ini gitu. Ini contoh-contoh
ketika kita secara tidak langsung melakukan observasi, itu berarti sudah mulai muncul sikap-sikap dari nilai-nilai karakter yang memang dituntut di dalam kurikulum Merdeka gitu. Nah, yang kedua adalah kita juga bisa membuat skala sikap. Nah, biasanya kan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Nah, sehingga nanti dari skala sikap itu anak-anak akan kita observasi atau akan kita lihat seberapa tingkat perkembangan yang terjadi pada anak dari waktu ke waktu. Nah, yang berikutnya bisa juga misalnya kita minta mereka untuk menilai dirinya sendiri atau self assessment. Itu juga bisa gitu. Misalnya kebiasaan-kebiasaan baik apa yang sudah mulai muncul di dalam dirinya dan tingkat dari pembiasaan baik itu sudah pada level apa atau sudah sampai pada kebiasaan yang sangat apa. Misalnya tidak pernah, sudah jarang, atau kadang-kadang misalnya, terus kemudian sudah mulai sering dilakukan, bahkan sampai pada tingkat akhir misalnya nomor 5 itu sudah konsisten dilakukan. Nah, ini kalau misalnya kita membuat skala sikap. Kemudian kalau misalnya itu juga bisa kita menunjukkan lewat evaluasi diri yang dilakukan oleh anak-anak sendiri gitu. Nah, instrumen apa yang kita gunakan ketika kita ingin melihat sikap? Yang pertama, jurnal. Nah, jurnal ini kan tentu kita punya catatan-catatan yang yang dilakukan oleh guru terhadap anak per anak gitu. Kemudian ada lagi lembar penilaian diri. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu lakukan lembar penilaian diri, dan yang berikutnya adalah lembar observasi. Nah, lembar observasi ini bisa juga melihat misalnya ketika kita sedang mengajar atau ketika anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas gitu, siapa aja yang sikap-sikap positifnya itu sudah mulai muncul, kepercayaan dirinya sudah mulai muncul, terus kemudian kemandiriannya sudah mulai muncul, kemudian yang ketiga inisiatifnya sudah mulai muncul dalam proses pembelajaran. Nah, ini tentu bisa kita nilai. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menilai keterampilan yang ada di dalam anak-anak anak-anak yang memiliki skill yang baik, anak yang sudah memiliki keterampilan yang baik di dalam hidupnya, ini tentu akan sangat membahagiakan kita semua Bapak Ibu. Misalnya sudah terlihat dari sikap yang konsisten dari anak-anak itu, bahkan mungkin kita bisa menyebutnya sebagai sebuah produk. Jadi anak-anak sudah bisa memproduksi nilai-nilai sikap yang kemudian terjadi secara konsisten di dalam dirinya, atau bahkan misalnya dia sudah bisa mengejawantahkan atau dia sudah bisa membuat refleksi dirinya di dalam karya-karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Ini udah keren banget kalau seperti ini. Misalnya ketika ada tugas menggambar dari gurunya, dia sudah mulai membuat poster yang kemudian bagaimana dia mengajak masyarakat seluruh dunia untuk menghemat energi. Bagaimana dia untuk mengajak seluruh dunia untuk hidup damai. Bagaimana mengajak warga seluruh dunia untuk mencintai sesama manusia. Ini kan hal yang kemudian menjadi sangat menarik untuk kita kaji, untuk kita nilai bahwa anak-anak yang sudah pada level ini sudah melampaui dari anak-anak yang lain di dalam penguatan pendidikan karakter. Nah, ini juga bisa kita lihat misalnya dengan teknik observasi atau bahkan mungkin misalnya portofolio. Nah, ini kan menarik Bapak Ibu. Portofolio yang dibuat oleh anak. Makanya di dalam kurikulum Merdeka bagaimana profil pelajar Pancasila ini bisa dibuat dalam bentuk project base. Nah, project base ini kan sudah melibatkan seluruh mata pelajaran atau seluruh guru di dalam proses pembelajaran, sehingga kita akan lebih mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai program penguatan pendidikan karakter, tidak hanya dari satu aspek guru saja, tapi juga dari guru-guru yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita doakan semoga kita memiliki kekuatan, kesabaran, terus kemudian kesungguhan. Bahkan penguatan pendidikan karakter itu perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Karena kalau misalnya kita lakukan hanya sesekali atau kita lakukan hanya sewaktu-waktu saja, itu agak sulit. Tapi ketika kita lakukan konsisten, anak melihat kita sangat konsisten dalam menerapkan itu, bahkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, secara tidak langsung kita sedang mengajarkan penguatan pendidikan karakter bagi anak-anak kita, bahkan mungkin sejak anak itu di sekolah
pendidikan dasar atau di tingkat sekolah dasar. Bapak Ibu, selamat menginspirasi anak-anak, selamat melakukan tugas mulia sebagai guru, bahkan yang paling utama adalah penguatan pendidikan karakter. Setelah itu akan muncul kemampuan anak, keterampilan anak, dan juga ilmu anak yang sangat luar biasa. Selamat menginspirasi, salam sukses. Saya Deden Arifan, Hebat Facilitation. Baik, cukup jelas ya Bapak Ibu ya, apa yang dipaparkan oleh Pak Deden di dalam video Hebat Facilitation. Jadi dalam mengukur keberhasilan, setelah menyimak video tadi, kita bisa melihat bahwa indikator dari CHAR atau indikator PPK yang berhasil itu kita bisa lihat dari mana? Dari strategi sekolah, dari strategi kita membuat PPK tersebut. Yaitu satu, bagaimana di kelas, bagaimana budaya sekolahnya, kemudian yang ketiga adalah berbasis komunitas, stakeholder, bagaimana orang-orang yang terlibat di dalamnya itu bisa aktif dalam pelaksanaan penguatan PPK tersebut. Yang kedua, kemudian ada aspek yang dikembangkan. Ada aspek pengetahuan, ada aspek sikap, dan ada aspek keterampilan, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini proses yang kita hadapi di dalam melakukan evaluasi penerapan dari penguatan karakter di sekolah kita. Lalu, bagaimanakah pengalaman Bapak dan Ibu guru dalam mengukur keberhasilan PPK selama ini? Ada 3 ya Pak, yang Bapak perlu perhatikan. Apakah pengetahuan indikator sikapnya, pengetahuan seperti apa, kemudian indikator sikapnya seperti apa, keterampilannya seperti apa. Jadi di sini Bapak Ibu mencoba untuk melakukan refleksi diri. Selama ini pernahkah kita melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penerapan penguatan karakter di sekolah? Coba saya cari tabel bantunya dulu sebentar kalau ada. Bentar ya Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk membantu saja, Bapak Ibu bisa melihat kepada share screen yang saya berikan. Yang pertama, Bapak Ibu menuliskan mata pelajarannya apa. Ini individu ya Bapak Ibu ya. Mata pelajarannya apa, kemudian materinya apa, aspek pengetahuan yang Bapak Ibu nilai itu contohnya pertama ini nanti isinya boleh banyak ya Bapak Ibu. Ini contoh aspek pengetahuan yang Bapak Ibu nilai, penilaian melalui tes misalkan, atau wawancara, atau lain sebagainya. Bapak Ibu silakan memilihnya. Kemudian penilaian dilakukan individu peserta, misalkan. Terus penilaian menggunakan instrumen tes yang sesuai dengan materi karakter yang dibentuk dan sesuai dengan karakter yang dibentuk melalui materi. Aspek sikapnya misalkan menggunakan instrumen skala sikap yang dinilai saat pembelajaran, misalkan begini. Kemudian aspek keterampilan menggunakan tugas proyek, misalkan. Nah, ini terus ditambah apa. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa dipahami betul ya? Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu bisa dipahami betul ya? Kira-kira? Saya akan ya, silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawab dari pertanyaan yang ada di PowerPoint tadi yang saya sampaikan. Saya akan kirim materinya. Boleh Ibu lihat videonya kembali, teknik-tekniknya. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan mencoba untuk apakah Bapak Ibu pernah mengukur atau mencoba untuk mengukur. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan mengerjakan sampai pukul 2:30 ya Bapak Ibu ya. Mencoba untuk mengeksplorasi sampai 2:30. Kalau kurang paham, Bapak Ibu bisa melihat kembali video yang saya kirim di grup.
Ya, hati-hati. Mata parah. Mata parah dia. Kemana dia? Jalan.
Bapak Ibu yang belum masih bertanya, ini pertanyaan di materi ada bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam mengukur keberhasilan PPK. Ada indikator, ada 3 aspek indikator, yaitu pengetahuan seperti apa, pengalaman Ibu Bapak, sikapnya seperti apa, kemudian keterampilannya seperti apa. Bu Angel, ada Bu Angel. Bu Angel. Bu Angel bisa dipahami ya. Jadi di sini diminta bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam mengukur keberhasilan PPK. Dari sisi indikator, pengetahuannya, sikap, dan keterampilan. Silakan diambil, Bapak. Bapak nanti tugasnya dikumpul kemana ya? Nanti langsung saja di WhatsApp grup, nggak apa-apa, Bu. Oke, siap. Makasih, Pak. Pak Rustam lagi diskusi ya, Pak? Udah break room ya, Pak? Nggak ada, kan? Nggak ada ya? Tapi kan tinggal nggak ada ya? Ini bukan break room, kan? Nggak ada. Saya lagi ngerjain tugas saya. Lagi istirahat dulu. Tugas Pak, individu Pak. Oh, Nanti sudah cukup mantap juga kan? ya kenalan dengan Rian Atau- Nadir yang sudah mendiskusikan mereka dulu.
Orang jauh. Nah, ya orang jauh kan, orang jauh, orang boring, orang boring. Dia ada duitnya tuh, kayak Pak Caca gitu. Terus pas posisinya juga gajinya terlambat kan itu, antar orang itu kan dulu. Siap. Ya kan capsing gitu, kalau nggak gede ya bos. Itu tinggal sehari libur gitu. Nah, tuh kalau udah Kamis terlewati senang. Yang berat itu Selasa
Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin mencoba mempresentasikan apa yang sudah dilakukan secara individu. Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin mencoba untuk menampilkan? Silakan, Bapak. Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu, apakah ada? Silakan, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Bapak, mungkin banyak yang lagi Ajar ya? gimana mungkin Pak, lagi istirahat. Oh, oke. Ayo, Bapak ada yang mau coba mempresentasikan? Silakan. Eh, Atau belum selesai semua? saya belum selesai Pak, sedikit lagi Pak. Bukan Pak, itu sih kalau ibu bersedia ya. Belum selesai Pak dia. Masih Belum selesai ya? proses nih. Dia Iya Pak mau. dia. Oh, Ya. oke oke. Ini Kalau gitu dia lanjut. mau. Sambil rapat Pak. Oke, Itu harapan dia cepatnya pasti dia nggak mau. silakan dilanjut. Pak Muklis juga belum ya Pak? Silakan. Belum Pak. Mungkin lanjut.
Ya, Bapak Ibu sampai ketemu besok pagi doang. Pimpinan jangan telat. Kan besok kami jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Alat-alat.
Baik, Bapak Ibu, jika masih belum selesai, silakan Bapak Ibu selesaikan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa upload di di WhatsApp langsung saja dikirim. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Selamat Baik, siang. Pak Dian. Di GCR apa di Siap, terima kasih Pak Dian. Di grup WhatsApp aja Bu Teti. Oh, di WhatsApp. Langsung aja. Ya. Abang, Terima kasih. Selamat siang semua Bapak Ibu. Yang Pak. Ini kelompok Saya N atau ya. sendiri, Pak? Bapak Sendiri-sendiri Bu. Oh, sendiri-sendiri. Terima Individu. kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dian. Saya close ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Terima